فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau di suatu tempat di sana ada yang masih tak puas juga dengan Tuhan-Tuhan yang ada, lalu mungkin ada kiai selamat juga lah, lembu yang kerbau yang warnanya putih itu, dimintai berkah, kotorannya diambil, dicari barokahnya katanya. Masya Allah. Itu kalau apa itu namanya tadi, kerbaunya itu boleh berpikir, saya sendiri tak suka dengan kotoran saya, kalian suka ternyata. Aneh sekali ini. Akhirnya dia mati. Sudah waktunya mati. Anaknya juga warnanya putih, anaknya disembah juga. Oh, ini anak Tuhan, pengganti Tuhan. Gimana Tuhan mati gitu? Waktu mau makan, Tuhannya bising-bising cari makan juga. Gimana orang tak berpikir? Tapi ya itulah akal manusia bertingkat-tingkat. Baik. Kita lanjutkan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, masih di muka surat 103. Qala Ka'ab fama rajulun yuridu ayyataghayyaba illa dhanna an sayakhfalah. Ka'ab bin Malik mengatakan, tidak ada satu orang lelaki pun, karena yang diwajibkan berperang memang lelaki, yang ingin untuk menyembunyikan dirinya sendiri, untuk bersembunyi, kecuali dia yakin atau menyangka, wallahu a'lam, dhanna, bahwasanya dia akan mampu menyembunyikan diri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena orang terlalu banyak, orang sampai 30.000 atau 34.000 itu pasukan perang Tabuk. Maka kalau ada 1-2 orang sembunyi mungkin tak nampak, tak ketahuan. Memang ini cabaran, ujian. Malam yang zilfihi wahyullah, selama tidak turun tentang dia wahyu dari Allah. Makanya kaum munafikin, walaupun mereka kaya di masa itu, walaupun mereka mulia, dimuliakan oleh suku Khazraj ataupun yang lainnya, mereka tetap ketakutan, jiwanya itu dikejar-kejar oleh ketakutan. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi sudurihim, bima fi qulubihim. Orang-orang munafikun mereka khawatir akan diturunkan suatu surat yang menceritakan tentang apa yang di dalam hati-hati mereka. Ya, mereka takut. Wahyu turun menjelaskan tentang mereka. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan peperangan tadi hina tabati simaru wa dhilal, tatkala buah-buahan sudah bagus, sudah masak. Demikian pula naungan itu membentang, karena di musim panas memang ini bagian dari hikmah Allah Ta'ala. Walaupun cuaca sangat panas, tetapi justru cuaca yang sangat panas di Timur Tengah itu menyebabkan, kalau istilah orang-orang sekolah apa itu, tanaman boleh berfotosintesis bagus, lalu daun-daunnya pun tumbuh dengan bagus, sehingga jadi rindang, orang bernaung di bawah situ. Adapun kalau musim sejuk seperti di Yaman itu, terkadang walaupun dia musim sejuk, matahari bersinar kuat, ketika itu tanaman-tanaman sangat sedikit daunnya, sehingga kalau kita bernaung agak susah. Itu dulu, tapi ya sebelum perang boleh dikatakan setiap dalam 1 bulan pasti ada 52 pengumuman sholat jenazah. Kita berangkat dengan Syekh Yahya pergi ke pekuburan. Biasanya orang begitu selesai salam langsung lari ke bawah naungan pokok karena cuaca agak panas. Tapi musim sejuk memang cuaca panasnya tidak sering, sehingga ya itu tanamannya tidak memiliki daun banyak-banyak. Ini ujian dalam cuaca yang panas, orang sangat ingin naungan ada, tapi diperintahkan untuk berangkat perang di dalam perjalanan yang jauh. Wa tajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah. Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang bersama beliau melakukan persiapan. Fatafiqtu aghdu, maka mulailah saya berangkat, yaitu keluar berpagi-pagi untuk lihat keadaan dan sebagainya. Likai atajahhaz ma'ahum, agar saya bersiap-siap bersama mereka. Fa'arji'u walam aqdi syai'a, lalu saya pulang lagi dan saya tidak memutuskan sesuatu apapun. Fa'aqulu fi nafsi ana qadirun alaih,
Saya berkata di dalam diri saya sendiri, saya mampu untuk melakukan persiapan. 2 kendaraan sudah ada, tinggal mungkin beli perlengkapan sedikit lagi, dan masih mampu mengejar kalaupun tertinggal. Falam yazal yatamada bi hatta shtadda bin nasil jid. Terus menerus taswif tadi, yaitu menunda-nunda pekerjaan, itu berlangsung pada saya, yaitu berpanjang-panjang menimpa saya, sehingga orang-orang semakin bersungguh-sungguh sudah mendekati hari keberangkatan. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah. Lalu Rasulullah SAW masuk di waktu pagi bersama kaum muslimin yang bersama beliau. Walam aqdi min jihazi syai'a. Dalam keadaan saya tidak memutuskan, yaitu menentukan persiapan saya sedikit pun. Faqultu atajahazu ba'dahu biyaumin aw yaumain. Saya mengatakan, saya akan bersiap-siap sepeninggal beliau sehari atau 2 hari, saya mampu mengejar. Kata Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, ini menunjukkan bahayanya menunda-nunda kesempatan, pekerjaan tatkala kesempatan itu ada. Karena boleh jadi di masa hadapan ternyata kita terhalangi di waktu yang sudah sangat sempit itu. Maka selama ada kesempatan, segera berangkat. Alhaquhum, untuk saya mengejar mereka. Faghadawtu ba'da'an fasalu. Lalu saya keluar di waktu pagi setelah mereka meninggalkan Madinah. Fasalu, yaitu berpisah dari tanah air. Baik. Li'atajahaz, untuk saya melakukan persiapan. Faraja'tu walam aqdi syai'a. Lalu saya balik lagi dan saya tidak memutuskan sesuatu apapun, padahal sudah tertinggal. Tapi masih boleh dikejar besok. Pasukan beribu-ribu, paling perjalanannya lambat. Saya masih boleh mengejar. Baik. Summa ghadautu, lalu saya masuk di waktu pagi lagi, itu hari berikutnya lagi. Summa raja'tu walam aqdi syai'a. Lalu saya balik lagi dan tidak memutuskan sesuatu apapun, pulang ke rumah dan tidak memutuskan apa-apa. Falam yazal bi hatta asra'u. Terus menerus peristiwa ini menimpa saya sehingga orang-orang semakin mempercepat langkah mereka. Namanya 30.000 orang. Mungkin yang tadi rombongan pertama sudah berangkat, rombongan yang beberapa belas ribu masih menunggu perjalanan sedikit demi sedikit. Orang-orang sudah semakin mempercepat. Wa tafaratol ghazu, dan keberangkatan untuk perang itu sudah mulai luput, yaitu saya sudah semakin tertinggal. Jelas kenyataannya perang tidak ada, nantinya musuh tak berani datang. Tapi maksudnya adalah keberangkatan untuk perang itu sudah semakin luput dari saya. Wahamamtu an artahil fa udrikahum. Saya berkeinginan untuk berangkat lalu saya mengejar mereka. Walaitani fa'altu. Aduhai seandainya saya melakukan itu. Tapi ternyata apa? Ya manusia tidak maksum, ya bukan nabi, tidak maksum. Terkadang iman sedang di atas, terkadang iman sedang di bawah. Cuma kalau iman di bawah memang hasilnya adalah penyesalan. Allahul musta'an. Falam yuqaddar li dzalik, ternyata itu tidak ditakdirkan pada saya. Ini menunjukkan segalanya memang mengikuti takdirnya Allah Ta'ala. Keputusan akhir di tangan Allah, dan Allah tahu siapa yang waktu itu layak dibantu dan siapa yang tidak layak dibantu. Makanya kita tidak boleh menyalahkan Allah, tetapi salahkan diri sendiri. Jangan sampai Allah tahu di hati kita tidak layak untuk mendapatkan taufik untuk qiyamul lail, atau tidak mendapatkan taufik untuk memperbanyak sholat, atau memperbanyak sedekah, atau memperbanyak thalabul ilm. Memang ini takdir dari Allah, tetapi Allah tahu hati kita seperti apa, sehingga Allah juga meletakkan bantuan dan penelantaran sesuai dengan kadarnya. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Fawaid mengatakan, wa ala qadri himmatil abdi wa sidqihi wa ikhlasihi yakunu taufiquh. Sesuai dengan kadar semangat seorang hamba, sesuai dengan kadar keikhlasan dan kesungguhan dan kejujuran dia, itulah terbentuk taufik untuk dia. Kalau Allah tahu di hati kita memang ada kesungguhan, maka dapat taufik untuk dipermudah dan sampai kepada tujuan. Sebagaimana orang-orang para sahabat yang dari jauh seperti telah kita lewati, yaitu Salman Al-Farisi, ada kesungguhan walaupun rumahnya sangat jauh,
ada kesungguhan, akhirnya betul-betul dapat hidayah dan masuk Islam dan jumpa Nabi. Ada yang bahkan dia rumahnya dekat Nabi, bahkan masih keluarga Nabi, tapi karena di hatinya ada kesombongan dan keengganan, akhirnya tak dapat hidayah. Baik, takdir di tangan Allah, tapi ada sebabnya takdir itu. Allahul musta'an. Fakuntu idza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ketika itu setiap kali saya keluar ke tengah orang-orang setelah keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fatuftu fihim, saya mengelilingi mereka. Ahzanani, saya dibuat sedih. Fa'ilnya setelahnya anna dan setelahnya fi ta'wilil masdar. Ani la ara illa rajulan maghmusan alaihin nifaq. Yaitu saya tidak melihat, yang membuat saya sedih adalah karena saya tidak melihat, saya tidak mendapati di Madinah kecuali orang yang tertuduh dengan kemunafikan. Yang masih di rumah adalah orang-orang yang tertuduh sebagai munafik. Aw rajulan mimman adzarallahu minad du'afa, atau orang yang termasuk diberi udzur oleh Allah dari kalangan orang-orang yang lemah, sudah tua renta mungkin, atau masih anak-anak, atau orang yang sedang sakit dan seterusnya. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Dan Rasulullah SAW tidak mengingat saya sehingga beliau mencapai Tabuk. Dan ini udzur tentunya. Tak boleh kemudian seorang teman mengatakan, kenapa engkau tidak ingat saya sepanjang perjalanan? Namanya masih manusia, urusan banyak. Rasulullah urusannya banyak sekali. Ini wajar. Nah, setelah sampai di Tabuk, barulah wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk. Beliau duduk di tengah-tengah para sahabat di Tabuk. Ma fa'ala Ka'ab, apa yang dilakukan Ka'ab? Nah, dikatakan para pensyarah ini menunjukkan tentang tingginya derajat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, sampai-sampai dari belasan ribu orang atau entah berapa orang, seluruh orang Madinah, di antara yang diingat adalah Ka'ab bin Malik. Memang dia adalah sahabat yang mulia, cuma pernah salah satu saja, cuma kesalahannya sangat berat. Baik. Ini menunjukkan beliau mulia, makanya Rasulullah mengingat kemudian menanyakan bagaimana dengan Ka'ab. Baik. Dan ini adalah kewajiban pemerintah untuk selalu melakukan tafakud, kata para pensyarah, yaitu memeriksa keadaan rakyatnya, menanyakan ini dan itu. Tak boleh kita bilang seperti ucapan orang Yaman yang jahil, isdakholat, apa yang membuat engkau ikut campur urusan saya? Masing-masing kubur sendiri-sendiri. Memang kubur sendiri-sendiri, tapi kalau engkau tak mampu juga masuk kubur sendiri, masih perlu bantuan orang lain. Mandi pun tak mampu mandi sendiri. Kafan juga perlu orang lain. Ternyata perlu orang lain juga. Setelah itu pun berpesan juga, nanti setelah saya mati kirimkan surat Yasin ya. Ternyata perlu orang lain juga. Tapi diberi nasihat tak mau, bilang kubur sendiri-sendiri. Nah, lupa Anda. Nah, ini Rasulullah memperhatikan keadaan para sahabatnya. Faqala rajulun min Bani Salimah, ya Rasulullah habasahu burdah. Lalu salah seorang dari Bani Salimah mengatakan, wahai Rasulullah, dia ditahan oleh dua kain burdahnya, kain yang menjadi selendang itu. Burdah artinya selendang. Wa nadharuhu fi itfih, dan yaitu kesibukan dia untuk melihat ke ketiaknya, ke hidungnya sendiri. Ini kinayah, dia sibuk dengan urusannya sendiri, dengan hartanya dan badannya sendiri. Iya, itf yaitu hidung. Faqala Mu'adz bin Jabal bi'sa ma qult, maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, buruk sekali yang Anda katakan. Wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khaira. Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui tentang dia kecuali kebaikan. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW diam. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, Rasulullah SAW diam dari ucapan pertama dan diam dari ucapan kedua. Ini menunjukkan ikrar beliau. Di dalam Zadul Ma'ad beliau memberikan dua faedah terkait dengan masalah ini, yaitu bolehnya orang yang memang dia adalah memiliki kepakaran dari kalangan ashabul hadis untuk mengkritik orang lain sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Karena apa? Bukan karena ingin ghibah, tapi karena kecemburuan terhadap agama Allah. Buktinya Rasulullah membiarkan sahabat dari Bani Salimah mengatakan itu. Ya, buktinya sampai sekarang tak berangkat. Tapi Mu'adz bin Jabal membela, kata beliau, dan ini menunjukkan bolehnya orang yang mengetahui kebaikan orang lain untuk membela sesuai dengan yang dia tahu. Buktinya Rasulullah SAW tidak menyalahkan
Mu'adz bin Jabal. Jadi dua-duanya beramal sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Qala Ka'ab bin Malik falamma balaghani annahu tawajjaha qafilah. Tatkala sampai berita kepada saya bahwasanya Rasulullah SAW sudah menghala ke Madinah untuk berangkat pulang, karena memang musuh tak datang juga. Raja Ghassan dan pasukannya, Raja Romawi dengan pasukannya tak berani untuk berangkat, ketakutan, sebagaimana pelaksanaan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, yaitu apa? Radhiyallahu anhuma, nusirtu birru'bi masiratas syahr. Saya ditolong dengan rasa takutnya musuh dalam perjalanan 1 bulan. Kalau seandainya perjalanan dari sini ke sana itu 1 bulan, musuh sudah ketakutan dalam jarak yang sejauh itu dan waktu yang selama itu. Apalagi Rasulullah sudah sampai di Tabuk. Tabuk ini sudah dekat dengan sempadan Syam. Sekarang Tabuk ikut kerajaan Arab Saudi. Maka betul-betul musuh-musuh ketakutan, tak berani untuk melawan Rasulullah. Ini yang datang nabinya langsung, takut mereka. Maka banyak yang kemudian raja-raja kecil di wilayah sana membuat perjanjian damai dengan Rasulullah, seperti Raja Fadak dan yang lain-lain, meminta surat keamanan, lalu mereka memberikan hadiah banyak sekali. Makanya walaupun praktek perangnya tidak ada, tetapi kata para sejarawan, Rasulullah menang di situ. Secara politik Rasulullah menang. Kerajaan-kerajaan terbesar tak berani, padahal mereka sudah berkuasa beratus-ratus tahun. Takut dengan kerajaan yang baru mekar kurang lebih berapa? 10 tahun itu. Karena ini perang Tabuk adalah tahun ke-10 Hijriah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Jawab lamanya insya Allah di waktu yang akan datang.